mulai, sebaiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk memperdalam rasa cinta kita kepada bangsa Indonesia, ya. Nah, sebelum kita nyanyi, Bapak pengen kita berdiri dulu semua. Yuk, semuanya kita berdiri. Hari ini kita akan mempelajari mari mengingat Allah Subhanahu wa taala melalui kalimat tajwid nih. Ya, nampak kan? Nampak semua ya? Saya lihat ya. Nah, mari mengingat Allah melalui kalimat tajwid. Sebelum mulai, Bapak ada pertanyaan sedikit. Nah, pernah mendengar kalimat tajwid? Nah, kapan kalian mendengar kalimat tajwid? Ya, ada kabar duka. Kabar terima. Kabar duka seperti orang meninggal. Ya, orang meninggal. Ada lagi? Ada lagi lain? Bencana alam. Ada lagi? Hah? Saat misalkan terjatuh boleh, ya. Nah, misalkan Bapak kita sayup-sayup mendengar dari masjid, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal ke rahmatullah. Terus apa yang kita ucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ingat ya, Bapak ulang lagi. Kalimatnya adalah Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu kalimat tajwid ya. Nah, selanjutnya ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi segala sesuatunya itu ada tujuan. Bapak menyampaikan pembelajaran pada hari ini pasti ada tujuannya. Yang diantaranya adalah Bapak berharap peserta didik mampu memahami makna kalimat thayyibah tarjih.
dan dapat menghafalkan lafal beserta artinya. Lafalnya sudah hafal ya? Sudah hafal. Apa lafalnya tadi? Oke. Yang berikutnya yaitu Bapak berharap peserta didik mampu menganalisis waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat tajid dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi kalimat tajid ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalimat tajid itu bukan hanya diucapkan ketika mendengar orang meninggal saja, tapi ketika misalkan kita terjatuh dari sepeda, tersandung batu, boleh mengucapkan kalimat tajid. Nah, selanjutnya, oke, untuk lebih semangat kita tepuk semangat dulu, kita stretching dulu. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, alhamdulillah. Semangatnya semua ya. Coba lagi, nampaknya kurang semangatnya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, sudah bisa fokus semuanya ya. Nah, ini sudah. Selanjutnya kita melihat video tentang pembelajaran. Jadi nanti Bapak akan putarkan video pembelajaran. Video pembelajaran tentang hari ini. Kalian lihat ya, dengar, perhatikan. Nanti ada pertanyaan yang akan Bapak kasih ke kamu. Siap nyaksikan? Siap ya? Oke, kalau siap kita Udah siap, tinggal nunggu alat nih. Wah, rapi-rapi gini, mau kemana nih? Iya nih, mau keluar sama si alat. Lah, si alamnya mana? Ini lagi nungguin alat nih pun. Oh gitu. Mana alamnya? Kok lama banget gak datang-datang? Iya nih, gak tahu gue. Tapi bosen banget nunggunya. Kalau gak jadi keluar ya, tapi kok dia gak ada kabar. Lah, ini si anak, udah telepon nih dia. Halo? Halo ya, di mana? Di sama ini. Hah? Kenapa? Ini, benar gue kecelakaan. Gue cuma dari rumah sakit. Sorry ada, kita gak dari rumah hari ini. Oh iya ya, gak apa-apa lah. Ya udah, hati-hati ya. Oke, gue gak jadi keluar. Ah, kenapa? Tadi alat telepon, dia bilang gak bisa keluar hari ini. Soalnya saudara dia kecelakaan. Dia mau makan saudaranya ke rumah sakit. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kasihan banget. Hah? Siapa yang meninggal? Meninggal? Maksudnya? Tadi katanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang meninggal? Lah, kan kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un gak cuma diucapkan waktu ada orang meninggal doang. Nah, emang iya? Kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un bisa diucapkan waktu ada orang yang sedang tertimpa musibah. Biasanya sih orang bilang ungkapan bela sungkawa. Kata innalillahi itu doa istirja yang digunakan saat mendengar melihat musibah, suatu ujian, cobaan maupun kejadian buruk. Oh alah, gue kira kata itu diucapin ketika ada orang yang meninggal doang. Nah, sekarang udah tahu kan? Jadi jangan salah kira lagi. Dan sebenarnya kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un ini berasal dari potongan ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 156 yang artinya sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali.
maknanya bahwa dunia ini adalah milik Allah. Jadi manusia tidak bisa nuntut apapun karena Allah adalah pemilik hak dan kehendak yang ada di dunia ini. Jadi kita juga bisa mengucapkan kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un waktu terkena musibah kan? Nah iya benar tuh. Tidaklah seorang hamba tertimpa musibah lalu ia mengatakan yang artinya sesungguhnya kami ini milik Allah dan akan kembali kepadanya. Ya Allah, berilah balasan pahala atas musibahku ini dan gantilah dengan yang lebih baik. Melainkan Allah memberinya pahala atas musibah tersebut dan mengganti kehilangannya dengan sesuatu yang lebih baik. Oke, saya. Nah, itu tadi videonya. Sepi banget nih. Bapak pengen kamu dulu. Tepuk tunggal. Tepuk tunggal. Tepuk tunggal. Oke, tadi setelah nonton video pasti kita sudah tahu ya dari penjelasan video tadi bahwa memang kalimat tadi itu tidak hanya digunakan saat ada orang meninggal dunia saja ya. Jadi kalimat tadi itu bisa diucapkan ketika apa saja tadi? Ketika musibah, saat ketika kecelakaan, terus tersandung, terkena bencana alam. Nah ini Bapak jadi ada pertanyaan nih. Kapan saja kita mengucapkan kalimat tadi? Coba Bapak ingin akhir. Kapan kita mengucapkan kalimat tadi? Jika ada orang meninggal. Terus ada yang bisa nambahkan lagi? Saya ketika tertimpa musibah. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, contohnya apa? Kita ucapkan kalimat tadi itu. Hilangan barang itu lapik, hilang barang. Jangan malu-malu pip. Apa tadi Git? Ya, terjatuh dari sepeda. Jadi kalau kamu sehari-hari pernah bermain sepeda? Nah, kalau pernah main sepeda pasti pernah jatuh loh. Pernah ya? Biasanya selama ini ucapkan apa? Aduh, sakit. Nah, sekarang kita rubah menjadi kalimat tadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi, apakah kalimat tadi hanya diucapkan ketika ada orang meninggal saja? Itu jawabannya tidak. Tuh ya. Nah, sekarang Bapak ingin menjelaskan sedikit materi tentang kalimat tadi. Jadi kalimat tadi itu berasal dari bahasa mana? Nah ini dia, berasal dari bahasa kata dasarnya yaitu raja'a yahimu ruju'an tarji'an. Bisa baca ya? Kita ulangi. Apa bacanya? Raja'a yahimu ruju'an tarji'an. Nah, yang berarti kembali, mengembalikan atau berulang kembali. Dalam konteks kalimat thayyibah tadi, kata tadi bermakna pernyataan pengembalian diri dan segala sesuatu kepada Allah. Jadi kita ini hidup di dunia ini, besok-besoknya pasti akan kembali kepada Allah. Ada yang di sini keluarganya yang sudah meninggal? Apa siapa yang sudah meninggal? Nenek moyang. Aku juga ya, karena kita ini pada dasarnya di sini sementara dan nanti akan kembali kepada Allah. Nah, karena itu kalimat tadi diucapkan saat musibah sebagai pengakuan bahwa manusia berasal dari Allah dan pada akhirnya akan kembali kepada Allah. Paham ya? Nah, karena materi sudah Bapak sampaikan, ada tak ini yang ingin ditanyakan ini? Ya, paham ya. Nah, kalau sudah Bapak ingin kasihkan kamu bikin kelompok dulu ya. Kelompoknya ini aja atau dirubah?
belajar ada kalau mau belajar. Nah itu ya. Silakan dikerjakan lembar kerjanya di sebelahnya. Bikin namanya dulu. Kerja sama. Kelas 5. Nah ini ya tempat kerjanya ini kamu perhatikan gambarnya dan namanya Kanisa belum namanya belum apelnya ini Kanisa tidak Allah ya Makin pakai Latin pakai inilah Arab. Itu di atasnya ada gambar apa tuh? Ya, orang mengantar jenazah. Terus gambar apa lagi? Ya, ada bencana gempa. Nah, tugas kamu adalah kamu tuliskan ucapan yang tepat ketika melihat dua gambar tersebut. Kayak ada. Ya, Bapak sudah siapkan materinya di tempat pertama itu sudah ada. Nah ini itu ya di depan ada nih. Kalau kita lihat di LKPD-nya di depan kita bakal siapkan. Reva dapat rekam dapat apa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tahu ya? Ayo kerja sama, kerja kelompok. Tugasnya berarti bersama-sama. Beb.
Habis ini kita presentasi ya. Presentasi. Kelompok mana dulu yang siap? Kelompok nih, kelompok 1. Kelompok 2. Oh, ini kelompok 2. Ini kelompok. Habis itu nanti kelompok 1 nanti. Sudah. Nah, itu di depan di layar tuh ada tekanannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya kami kembali. Sudah semua ya? Sudah. Masih ada waktu 3 menit lagi. Kenapa Pak angkat dagunya tuh? Kurang tidur ya? Tuh. Sudah ya? Kalau sudah, kelompok berapa tadi? Sudah siap duluan? Kelompok 2 tadi ya? Akhir, oke. Kita persilakan terlebih dahulu kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya. Sebelum presentasi, ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah hasil dari diskusi kami. Perhatikan gambar bencana alam dan orang yang mengantar jenazah. Tuliskan ucapan yang tepat ketika melihat peristiwa tersebut. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan artinya sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya kami kembali. Yang kedua, mengapa orang yang beriman harus bersabar supaya bisa mendekatkan diri kepada Allah. Selanjutnya yang ketiga, tuliskan peristiwa yang kalian alami dalam kehidupan sehari-hari yang mengharuskan kalian membaca kabar taibah nanti, yaitu 1. Kehilangan barang, 2. Jatuh dari sepeda, 3. Tersandung baja saat berjalan. Itu tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok 2 ini. Ada yang ingin memberi tanggapan enggak? Ya. Pas ya? Paham semua ya? Oke, kalau paham kita kasih tepuk apresiasi dulu. Tepuk apresiasi. Kamu oke, kamu pesona, kamu hebat, luar biasa, kamu keren, menakjubkan, kamu super, menakjubkan. Oke, silakan duduk kelompok 2.
ya. Oke, nah gitu, jangan ragu-ragu. Silau dah. Silau. Kita bisa ini kalau. Nah, ya. Bacakan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perhatikan gambar bencana alam dan orang yang macam apa. Tuliskan tindakan mendekati dengan peristiwa tersebut. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan artinya sesungguhnya kami adalah milik Allah dan padanya kami kembali. Dan yang kedua, mengapa orang beriman bersabar? Karena akan dimudahkan urusannya. Dan tuliskan peristiwa yang kalian alami dalam kehidupan sehari-hari mengharuskan kalian membaca kalimat Thayyibah Sardi. Kehilangan barang, mengalami musibah, dan terjatuh. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi penampilan dari kelompok 3. Ada yang ingin ditanyakan tak? Tidak. Tidak ya? Paham semua ya? Oke, kalau sudah kita kasih tepuk apresiasi untuk kelompok 3. Tepuk apresiasi. Kamu oke? Sampai sana. Kamu hebat. Luar biasa. Kamu keren. Mengagumkan. Kamu super. Menakjubkan. Apresiasi mantap sekali. Oke, silakan duduk kembali ke depan. Sudah ya? Nah, itu dia. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, Bapak akan memberikan lembar kerja individu. Nah, ini ya. Jadi, lembar kerja yang berikut ini adalah lembar kerja individu. Jadi, kerjanya sendiri-sendiri, tidak lagi berkelompok. Tadi sudah paham ya? Bapak pengen kita semua. Nah, itu tadi sudah waktu yang tepat mengucapkan kalimat thayyibah tadi sudah tadi ya. Oke, kita langsung. Nih, lembar kerjanya. Ini mencocokkan kata waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat tadi. Jangan lupa pilih nama. Nah, Bapak kasih waktu 10 menit. Silakan mengerjakannya. Yang sudah boleh diam dulu, tunggu kawan yang lain ya.
5 menit lagi. Sudah ya? Mudah-mudahan bisa. Jadi ada waktu 5 menit lagi, 4 menit lagi. Sudah semua? Sudah semua? Ya, kalau sudah boleh ketua kelas ambil lembar jawabannya terus dikumpul. Ya, kasih ke Pak. Ya, oke, terima kasih. Nah, dari pelajaran hari ini apa kira-kira yang dapat kita ambil pelajarannya? Apa kira-kira? Mengetahui bahwa kalimat kaji itu Tidak hanya diucapkan. tidak hanya diucapkan ketika orang bilang. Ya, jadi bahwa kalimat tadi itu tidak hanya diucapkan ketika orang meninggal dunia saja ya. Nah, nanti kalau kita pulang misalkan ada pohon kecil limpa, boleh kita ucapkan kalimat tadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, dari pelajaran ini apa yang kira-kira yang menyenangkan itu? Apa Gil? Yo, Pak.
hal yang menyenangkan dari pembelajaran ini tadi? Melihat video. Ya. Apa tadi? Oke. Melihat apa yang menyenangkan, Gir? Melihat video. Ada lagi tak yang lain? Dapat bekerja sama dengan teman. Ya, dapat bekerja sama dengan teman. Jadi banyak ya yang kita bisa yang membuat senang untuk kita belajar hari ini. Oke. Kayaknya seperti banget ini Bapak pengen kalian tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Nah, jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah, nah, kesimpulannya coba ikutin Bapak. Takut bacaannya salah nih. Kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin Bapak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya, sesungguhnya kami adalah milik Allah. Dan kepadanya kami kembali. Nah, itu ya. Bahwa kesimpulannya bahwa semua yang ada di dunia ini itu pasti kembalinya kepada Allah. Ingat ya, siapapun itu, baik orang kaya, baik orang miskin, baik orang tua, baik anak-anak, semua bisa kembali kepada Allah kapan saja. Ya, semua yang ada di dunia ini pasti akan kembali kepada Allah. Nah, itu. Terus mengucapkan kalimat tarjih tidak hanya mendengar ada kabar orang meninggal saja, tetapi juga diucapkan ketika seperti saat kita terjatuh, ya, terjatuh dari sepeda, kehilangan. Nah, kehilangan juga bisa. Contoh, kehilangan apa nih? Kehilangan duit. Kehilangan apa lagi? Kehilangan pena. Jadi kehilangan itu bisa mengucapkan kalimat tarjih. Nah, kalimat tarjihnya tadi apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian saat tersandung, mungkin lagi bermain, ada enggak main-main nih? Sore kamu main kan? Nah, Bapak berharap kita sore nanti sudah bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ya Kalisa. Misalkan Kalisa lagi main lari-larian satu batu, boleh mengucapkan kalimat tarjih. Nah, itu ya. Boleh mengucapkan kalimat tarjih. Nah, berikutnya adalah kita bisa lebih bersabar atas ujian hidup ini. Itu hikmahnya ya. Kita lebih bisa bersabar atas ujian hidup ini. Kemudian mendapatkan keberkahan atau kebaikan dari Allah. Nah, mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan dari materi kalimat thayyibah tarjih tadi. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan enggak? Nah, kalau ada Bapak bertanya. Ya. Coba. Kalau ada yang bertanya, dia Bapak bertanya. Apa kalimat lapas kalimat thayyibah tarjih tadi? Ya, lapasnya tadi. Innalillahi. Nah, itu lapasnya ya. Nah, kemudian karena materinya sudah selesai, Bapak pengen kalian di rumah mempersiapkan yaitu materi minggu depan. Ya, materinya adalah Asmaul Husna. Nah, kalian belajar di rumah, jangan banyak bermain, sempat-sempatkan waktu